Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Dianti dengan NIM 4012111033. Nah, teman-teman, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas mengenai mata perkuliahan Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai penelitian ilmiah kelautan dan mengenai analisis terkait penelitian ilmiah kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 dan melihat juga hukum yang ada di Indonesia. Teman-teman, pada umumnya istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan yang tertentu pula terhadap lingkungan laut sebagai objeknya. Nah, tujuan penelitian ilmiah kelautan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah mengenai lingkungan laut demi kepentingan umat manusia dan semata-mata untuk maksud-maksud damai. Secara tradisional pula, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan menjadi 4 kategori pokok, yaitu A. Physical Oceanography yang berkaitan dengan studi mengenai ombak, pasang surut, arus, dan perubahan suhu. B. Chemical Oceanography yang berkaitan dengan studi mengenai kompleksitas kimiawi di lautan. C. Marine Biology yang berhubungan dengan studi mengenai tumbuh-tumbuhan laut dan binatang laut. Dan D. Marine Geology yang berhubungan dengan studi mengenai topografi dan sedimen dasar samudera, serta kandungan-kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Demikian pula pada prinsipnya, penelitian ilmiah kelautan dapat dibedakan antara penelitian ilmiah dasar atau fundamental or basic research atau penelitian murni yang disebut pula pure research dengan penelitian ilmiah terapan yang disebut pula applied research. Penelitian ilmiah dasar mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan pengetahuan manusia mengenai alam atau lautan, tanpa memperhatikan masalah penerapannya. Sedangkan penelitian terapan mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan terutama untuk maksud-maksud tertentu secara praktis. Survei hidrografik. Survei hidrografik merupakan pengukuran kedalaman laut atau studi mengenai ombak, fenomena tentang air pasang surut dan alirannya, survei batu-batuan bawah laut, gosong dan bahaya-bahaya lainnya yang tidak diketahui lainnya di laut, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan publikasi pelayaran sebagai pedoman berlayar, juga mengenai daftar pasang surut, peta-peta arus, dan daftar-daftar laut. Survei hidrografik mempunyai rezim hukum sendiri yang diatur dalam pasal 21, 40, dan 56 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Dalam garis besarnya, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang memperlihatkan kepentingan-kepentingan negara dimaksudkan untuk A. menentukan landasan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan yang akan dapat menjamin bahwa kualitas dan sumber daya alam di lingkungan laut tidak akan terganggu. B. Penggunaan yang rasional dari lingkungan laut untuk menjamin kesejahteraan manusia, keadilan dalam kemajuan ekonomi secara internasional, dan untuk kepentingan perdamaian, serta kerjasama internasional antara negara-negara. Ada pula beberapa asas-asas umum bagi penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan diatur dalam pasal 240 UNCLOS 1982, yaitu A. Penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai.
B. Penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan konvensi. C. Penelitian ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan konvensi dan penggunaan laut tersebut harus dihormati. Kemudian E, penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan yang relevan yang diterima sesuai konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selanjutnya teman-teman, dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah diterima rezim hukum baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan di berbagai wilayah perairan suatu negara. Implementasi konvensi tersebut, khususnya ketentuan yang menyangkut penelitian ilmiah kelautan, akan menimbulkan permasalahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa lingkungan laut dunia merupakan satu kesatuan sistem, sehingga apa yang terjadi pada suatu laut atau samudera yang satu akan menimbulkan akibat pada laut atau samudera lainnya. B. Penelitian ilmiah kelautan merupakan syarat mutlak untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional dan untuk konservasi lingkungan laut. C. Masih adanya jurang pemisah yang lebar antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara maju dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian ilmiah kelautan. D. Hasil penelitian ilmiah kelautan yang berupa data dan informasi lainnya dapat digunakan untuk maksud-maksud damai atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, negara-negara tidak selalu berada dalam situasi dan kondisi yang bersahabat dan menguntungkan satu dengan lainnya. Negara-negara pantai mempunyai hak untuk mengatur penelitian ilmiah kelautan yang dimaksudkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan untuk keamanan nasionalnya. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus mendapat persetujuan dan izin sebagaimana diatur dalam pasal 246 UNCLOS 1982. Beberapa hal yang langsung berkaitan dengan masalah perizinan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, diantaranya yaitu A. Negara-negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan, dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini. B. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus diselenggarakan dengan izin negara pantai. C. Negara-negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan izinnya terhadap proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya yang diselenggarakan sesuai dengan konvensi ini semata-mata untuk tujuan damai dan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut demi kepentingan umat manusia. Untuk tujuan termaksud, negara-negara pantai harus secepatnya menentukan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar persetujuan tersebut tidak akan diundurkan atau ditolak tanpa alasan yang cukup. D. Untuk keperluan pelaksanaan huruf C, keadaan biasa dapat terwujud sekalipun antara negara pantai dan negara yang melakukan riset tidak ada hubungan diplomatik. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak boleh mengganggu secara tidak wajar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan negara-negara pantai sesuai dengan hak berdaulat dan yurisdiksinya sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini. Nah, sekalipun ada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan negara pantai untuk memberikan persetujuan dan izin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten, namun negara pantai juga berwenang untuk memberikan persetujuannya apabila pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan tersebut bertentangan.
dengan ketentuan dan negara pantai sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian ilmiah, kelautan berhak untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dari negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang berniat menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen negara pantai dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan. Nah, selanjutnya mengenai riset atau penelitian ilmiah kelautan diatur dalam bab 13 UNCLOS 1982 yang terdiri atas 6 bagian. Tiap-tiap bagian tersebut terdiri atas beberapa pasal yang secara keseluruhan dalam bab 13 ini terdiri dari 27 pasal, yakni pasal 238 sampai 265. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diratifikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 hanya terdapat 2 pasal, yaitu menyatakan bahwa aturan ini mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea, yakni Konvensi Hukum Laut Internasional PBB dan undang-undang mulai berlaku pada saat diundangkan. Sekilas mengenai penelitian ilmiah kelautan diatur dalam penjelasan atas undang-undang ini. Uraian tentang penelitian ilmiah kelautan yaitu konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di laut teritorial atau perairan kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan dalam laut teritorial atau perairan kepulauan hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai. Konvensi menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai jurisdiksi untuk penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Penelitian ilmiah oleh negara asing atau organisasi internasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam konvensi supaya diizinkan oleh negara pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di laut lepas berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di landas kontinen tunduk pada rezim penelitian landas kontinen. Demikian juga bagi penelitian ilmiah di kawasan dasar laut internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rezim kawasan dasar laut internasional. Dan berdasarkan artikel, hasilnya merupakan hasil komunikasi dan identifikasi dapat diketahui bahwa kapal ini memang bertolak dari Cina menuju Samudra Hindia dan melewati perairan Indonesia menggunakan hak lintas alur kepulauan sesuai dengan UNCLOS. Dari keterangan yang diberikan, penyebab tidak terdeteksinya AIS dalam 3 periode waktu disebabkan karena adanya kerusakan pada sistem tersebut. Sesuai Permenhub, apabila AIS tidak berfungsi, maka nahkoda wajib menyampaikan informasi kepada stasiun radio pantai atau SROP atau stasiun Vestel Traffic Service atau VTS serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian atau logbook kapal yang nantinya dilaporkan kepada Syah Bandar. Dalam situasi ini, KN Pulau Nipa 321 tidak dapat melaksanakan dokumentasi dan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan cuaca buruk. KN Pulau Nipa 321 tersebut membayangi kapal survei Cina hingga keluar dari ZEEI. Baik, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Apabila banyak kekurangan materi, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.